Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Arsi, kelas 2D NIM 0503 191850, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Berikut tugas mata kuliah media penyuluhan. Sapi potong merupakan ternak ruminansia yang dipelihara bertujuan untuk menghasilkan daging. Ciri sapi potong memiliki pertambahan bobot badan yang baik, berbadan besar, dan efisiensi pakan tinggi. Manajemen pemeliharaan sapi potong meliputi 3 sistem, yaitu pemeliharaan secara intensif, pemeliharaan secara semi intensif, dan pemeliharaan secara ekstensif. Pemeliharaan intensif paling sering digunakan di Indonesia karena pemeliharaan sepenuhnya dilakukan di kandang. Sapi yang dipelihara secara intensif lebih efisien karena memperoleh perlakuan lebih teratur dalam hal pemberian pakan, pembersihan kandang. Sistem pemeliharaan semi intensif adalah ternak dipelihara dengan cara dikandangkan dan digembalakan. Sistem pemeliharaan semi intensif yaitu sapi ternak di kandang dari awal sampai panen. Sistem pemeliharaan ekstensif adalah ternak dipelihara dengan cara dilepas di padang pengembalaan. Sistem pemeliharaan ekstensif yaitu ternak dilepas di padang pengembalaan selama pemeliharaan. Kandang merupakan tempat tinggal sapi selama dalam tahap penggemukan. Kandang yang selalu dibersihkan tiap hari untuk menjaga sapi tetap sehat. Kandang yang baik tidak berdekatan dengan pemukiman, memiliki penanganan limbah dan ketersediaan air. Jarak kandang dengan pemukiman 100 meter. Pembangunan limbah tersalurkan, persediaan air cukup, dan jauh dari keramaian. Kandang memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi sapi, nyaman bagi ternak, lantai tidak licin, mengurangi risiko terhadap ternak terluka, memudahkan pemeliharaan terutama dalam pemberian pakan, minum, dan mempermudah pengawasan kesehatan. Manajemen pemberian pakan. Pakan merupakan biaya tertinggi dalam usaha peternakan. Dengan adanya manajemen pemberian pakan yang baik, dapat menekankan biaya tersebut. Manajemen pemberian pakan diharapkan mampu meningkatkan bobot badan ternak secara optimal sesuai dengan potensi genetik ternak. Pemberian pakan memiliki 2 metode, yaitu secara ad libitum dan restirer. Pemberian pakan secara ad libitum adalah pemberian pakan secara terus-menerus dan pakan selalu tersedia. Sedangkan pemberian pakan secara restricted adalah pemberian pakan yang dibatasi. Pemberian pakan pada ternak perlu memperhitungkan efisiensi biologis dan efisiensi ekonomis. Teknik pemberian pakan yang baik untuk mendapatkan pertambahan bobot badan yang baik adalah dengan mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dengan pemberian hijauan. Pemberian konsentrat sebaiknya terlebih dahulu kurang lebih 2 jam sebelum pemberian hijauan agar proses pencernaan berjalan optimal. Pemberian pakan dengan mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dengan hijauan akan meningkatkan produksi. Bahan pakan adalah bahan makanan yang diberikan kepada ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Bahan pakan pada sapi potong adalah konsentrat dan hijauan. Konsentrat dapat berasal dari tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian, misalnya jagung, gandum, kedelai, dan umbi kayu. Konsentrat juga dapat berasal dari hewan seperti tepung daging, dan tepung ikan. Hijauan dapat berupa rumput gajah, rumput raja, Indogovera sp, dan lemtoro. Pakan sapi dapat disediakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat. Pemberian pakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus untuk pertumbuhan dan reproduksi. Sapi dalam masa pertumbuhan memerlukan pakan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pengendalian penyakit pada sapi potong dibagi menjadi 2, yaitu preventif dan kuratif.
Preventif adalah suatu tindakan kegiatan pencegahan penyakit. Usaha yang dilakukan yaitu dengan sanitasi dan menjaga kebersihan ternak. Kebersihan kandang dan ternak harus selalu diperhatikan. Demikian juga dengan peralatan yang digunakan agar tidak terserang penyakit. Kuratif adalah suatu tindakan kegiatan pengobatan penyakit. Ternak yang terkena penyakit harus segera diobati agar tidak mempengaruhi produktivitas dan tidak menular. Pemberian obat, vitamin, dan obat cacing secara teratur berguna untuk menjaga kesehatan dan mengobati ternak dari penyakit.